Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita hari ini. Kita ke Bang Adis Kadir. Bang Adis, ini ada berapa calon dari Golkar yang diajukan namanya untuk masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo Subianto? Dan kalau kita lihat spesifikasinya apakah sudah memenuhi kriteria yang Pak Prabowo mau kabinet Zakon ini? Artinya orang-orang ahli yang masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo ini. Ya, yang pertama di partai kami, Partai Golkar itu kan selain banyak orang partai, juga mereka sebagian besar para profesional di bidangnya masing-masing. Jadi tidak terlalu sulit bagi Partai Golkar untuk mengajukan syarat-syarat profesional seperti yang diinginkan oleh Presiden terpilih. Nah, kalau mengenai siapa-siapa, ya tentunya hanya Ketua Umum yang tahu, ya Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil yang tahu. Kalau kita kan pasti belum tahu, hanya samalah kita menerka-nerka. Yang pasti nama Ketua Umum kami ya ada di sana gitu. Okay. Ketua Umum, dan saya rasa juga Ketua Dewan Pembina juga ada. Ya, Bang Adis, tadi Bang Adis di awal perbincangan kita mengatakan bahwa jumlahnya lebih banyak lah dibandingkan dengan jumlah sebelumnya, periode sebelumnya. Kabinet yang lalu. Ya, dibandingkan dengan kabinet sebelumnya. Bang Adis sudah mengatakan itu. Tapi kita penasaran, ada berapa jumlah menteri? Kalau sebelumnya mungkin kalau nggak salah 4, apakah sekarang 5 atau 6 atau mungkin lebih? Nah, itu juga yang buat saya penasaran itu, karena kalau kita tanya Pak Bahlil Ketua Umum hanya senyum-senyum saja, jadi kita juga menebak-nebak gitu. Yang pasti kalau yang kabinet lalu 4 ya kita berharap tentunya di atas 4 ya gitu. Baik, ini kalau Bang Adis ini masih menerka-nerka nih dari apa yang diketahui oleh Pak Bahlil. Lalu Bang Daniel, kita tanya langsung orang dekatnya Pak Prabowo, apakah sudah ada bocoran Bang? Sebetulnya berapa jumlah menteri yang ada di kabinet Prabowo, terus kalau kita lihat persentasenya antara yang ahli dan dari partai politik ini seberapa banyak Bang? Begini, kami tidak, Pak Prabowo itu sejak awal tidak ingin melakukan dikotomi antara partai politik, non partai politik terkait dengan ahli. Karena di partai politik itu banyak sekali ahli. Di Partai Golkar itu banyak ahli, di Partai Gerindra pun demikian, di PAN, di Demokrat, semua di partai-partai politik itu banyak ahli, baik itu ahli pendidikan, baik itu ahli hukum, baik itu ahli keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Nah, pun demikian di luar partai politik. Jadi Pak Prabowo tidak dalam posisi melakukan dikotomi. Yang dimaksud dengan Zakon kabinet itu adalah mereka harus punya kompetensi, harus punya keahlian, terlepas dari mana mereka berasal. Apakah dari partai politik atau di luar partai politik. Setiap orang yang disodorkan oleh partai politik, partai pendukung maupun non pendukung yang terakhir berkoalisi dengan kita, itu juga harus punya kriteria keahlian. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo kemudian menunjuk menteri yang disodorkan oleh partai politik kalau kemudian dia tidak punya keahlian. Itulah kenapa Pak Prabowo menyebutkan atau melalui pimpinan Partai Gerindra, beliau ingin membentuk kabinet Zakon. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Bang Daniel, kalau dari Gerindra sendiri yang Bang Daniel dengar berapa? Kalau Golkar dapat bocoran lebih dari 4. Nah, kalau dari Gerindra sendiri sebagai partai utama pengusung Pak Prabowo, berapa Gerindra dapat kursinya, Bang Daniel? Kan kata Ketua Harian Pak Suni Dasko nggak banyak gitu loh. Kita nggak banyak, kira-kira begitulah. Itu jawabannya. Singkat padat dan jelas. Kan tadi kalau Golkar juga bilang nggak banyak. Dari 4, lebih dari yang kabinet tahun lalu. Lebih dari 4. Nah, kalau sekarang tidak banyaknya itu berapa Bang? Supaya nggak bias gitu. Ya nggak banyak, jadi nggak bisa, jumlahnya kan masih sangat dinamis ya pada saat ini. Pak Prabowo juga masih menderifikasi program, kemudian jumlah kementerian dan sebagainya. Jadi saya terus terang tidak berani menyebutkan berapa, tapi yang jelas tidak banyak lah. Yang lebih jelas dari kita kabinet ingin lalu, Bang? memastikan Pak Prabowo sukses itu dulu sebagai presiden di 5 tahun ke depan. Ya, saya ingin ke Buya. Buya, kalau dari Muhammadiyah sendiri, berapa nama sih yang sudah disampaikan ke Pak Prabowo? Karena kan soal nama Muhammadiyah ini oke lah, Muhammadiyah tidak pernah meminta begitu untuk menjadi menteri. Tapi kita tahu ada beberapa informasi pernah juga disampaikan Pak Prabowo bahwa Muhammadiyah nanti akan mendapatkan kepercayaan salah satunya menjadi menteri begitu ya.
berapa nama orang atau berapa tokoh Muhammadiyah yang sudah bertemu dengan Pak Prabowo mungkin atau yang akan disodorkan ke Pak Prabowo untuk menjadi menteri? Nggak tahu saya, Tin. Belum tahu saya. Tapi yang jelas begini ya. Memang kalau seandainya memang Pak Prabowo mengajak ormas-ormas keagamaan untuk masuk dan terlibat dalam kabinet yang beliau akan pimpin, nah, saya menganggap itu suatu hal yang bagus, yang baik. Dan juga saya mengharapkan jangan hanya dari ormas keagamaan, tapi dari utusan-utusan golongan seperti buruh, tani, nelayan, ada representasinya kalau bisa ya, supaya persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini ya ya bisa terselesaikan secara baik begitu. Karena biasanya buruh itu juga punya pimpinan, petani dan lain itu juga punya pimpinan gitu kan. Kalau seandainya mereka masuk dalam kabinet, maka berarti komunikasi antara presiden atau pemerintah dengan mereka, kelompok mereka akan semakin lancar gitu. Baik. Sehingga berbagai masalah dilema yang kita hadapi di lapangan akan bisa teratasi. Kan tujuan daripada kabinet itu kan bukan hanya bagaimana menangkan suatu ide yang sudah dimiliki oleh oleh pemerintah, tapi bagaimana cara supaya masyarakat juga bisa menerima ide-ide tersebut. Dan itu menurut saya perlu dialog ya. Dan untuk bisa berdialog secara baik itu perlu ada jembatan, ada personal-personal yang bisa menjembatani. Oleh karena itu bagi saya untuk ormas keagamaan tentu saja harus ada. Masalah NU atau Muhammadiyah itu dari siapa ya itu terserah, itu hak prerogatifnya presiden. Tapi saya juga menggarisbawahi kalau bisa ya, kan akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali demo-demo ya. Nah, di demo-demo itu dilakukan dan dilaksanakan oleh elemen-elemen golongan gitu. Nah, kalau bisa ya ke depan demonya akan berkurang sehingga kita lebih fokus untuk membangun gitu. Dan saya rasa Pak Prabowo bisa melakukan itu. Saya yakin dan percaya. Karena beliau punya pengalaman yang cukup bagus dan cukup lama ya. Dan saya yakin serta percaya Pak Prabowo bisa mengimplementasikan gagasan seperti itu gitu. Baik, dan saya berharap ya, kalau bisa Pak Prabowo kan punya bapak namanya Sumitro Djahadikusumo ya. Pak Sumitro Djahadikusumo pernah dulu mengusung konsep gerakan benteng ya. Itu intinya adalah bagaimana memperkuat ekonomi lemah dan masyarakat lapis bawah. Nah, oleh karena itu saya sangat mengharapkan ya supaya bentuk masyarakat kita yang hari ini kayak piramid itu, dengan adanya perhatian dan concern kita kepada usaha kecil dan menengah, ya maka insya Allah struktur masyarakat kita akan berubah dari bentuk piramid menjadi seperti bentuk kelas belah ketupat. Sehingga kelas menengah kita akan semakin besar, dan jika seandainya kelas menengah kita semakin besar, maka ekonomi negara kita jauh akan lebih bagus daripada yang ada hari ini. Dan demikian, terima kasih. Ya, kami sudah menangkap harapan dari Muhammadiyah. Sekarang kita spesifik ke Golkar yang tadi masih belum memberikan jawaban yang jelas gitu ya. Bang Adis gini, siapa saja menteri yang sudah dipanggil deh, calon menteri yang sudah dipanggil dari Golkar, dan ketika Golkar nantinya mengisi lebih dari 4 menteri di kabinet mendatang, posisi apa saja yang memang Golkar ini ahlinya di bidang itu? Ya, kalau yang dipanggil kan banyak, karena beberapa sudah ada di sana. Ya, kita kan tidak tahu apakah dipanggil dalam rangka ditawarin menteri atau dalam tugas-tugasnya sebagai menteri saat ini. Seperti Pak Bahlil kan sering sekali tuh dipanggil, mungkin bisa tiap hari atau 2 hari sekali berkomunikasi. Demikian juga Pak Agus Gumiwang, demikian juga Pak Dito kan sesama di kabinet ya. Ada lagi yang dipanggil kan juga seperti Pak Nusron, tapi kan kita tidak tahu apa berbicara tentang TKN atau tentang apa kan. Banyak pembicaraan juga beliau dengan Pak Nusron di sana. Jadi sering-sering juga ada yang dipanggil. Mitra kerja beliau di Komisi 1, Bu Mutia juga sering berkomunikasi. Jadi kita tidak tahu apakah dipanggil untuk ada pembicaraan mengenai kabinet ke depan atau mengenai pekerjaan yang sedang berjalan saat ini, karena mereka semua kan mitra-mitra kerja daripada Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo seperti itu. Jadi kita juga susah untuk menebak siapa yang sudah dipanggil dalam rangka apa dan bagaimana gitu. Baik, terima kasih Bang Adis, terima kasih Buya Anwar Abbas, dan terima kasih juga Bang Daniel sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.